aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah, sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis, pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang nggak laku. Selain itu, harus mengurus keluarga, sumber daya manusia, dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru masih laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku menjadi lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill bisnis impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar tiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha Perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Halo, selamat malam sister-sister semua, perempuan-perempuan hebat Indonesia. Apa kabar nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Karena kita hari ini mau seru-seruan bareng dan belajar bareng mengenai gimana sih caranya naikin omset bisnismu hanya dengan Reels. Sebelumnya makasih banyak untuk para sisters yang udah datang ke webinar pintar kali ini. Saya dengan Denisa Bianca yang akan menjadi moderator Anda selama 2 jam kelas hari ini. Nah, sisters, jangan lupa untuk nanti di konten ini siapin kontennya karena kita bakal seru-seruan bareng, update di Instagram Story, karena kita punya hadiah menarik yaitu pulsa sebesar Rp100.000 per orang untuk 3 orang yang beruntung. Terus juga nanti di tag juga Sisternet ID di Instagram gitu. Nah, sister mungkin ada yang belum tahu apa itu sih Sisternet. Sisternet itu adalah CSR dari XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas para UMKM perempuan Indonesia melalui platform digital dan juga teknologi. Tujuannya sendiri agar usaha yang dimiliki oleh perempuan hebat di Indonesia ini dapat berkembang lebih pesat sehingga nggak hanya meningkatin taraf kehidupan para ownernya, tapi juga membantu lingkungan dan juga perempuan lain untuk berkembang jadi lebih baik dan berani naik kelas. Sisternet sendiri diluncurkan pada tahun 2015 dan menyediakan konten edukatif dan kelas online secara gratis melalui aplikasi Sisternet yang tersedia di Google Play Store dan juga Apple App Store. Nah, kayak yang kita lakuin saat ini nih, program webinar pintar kali ini bertujuan juga untuk mengedukasi pada para sister yang udah pada datang nih. Nah, narasumbernya juga nanti pastinya adalah expertise atau ahli di bidangnya. Saat ini sendiri udah lebih dari 200.000 perempuan yang sudah mendapatkan edukasi dari Sisternet. Wah, keren banget ya Sisternet.
Nah, tadi kalau aku udah bicarain tentang temanya hari ini adalah naikin omset bisnismu hanya dengan Instagram Reels. Kira-kira sister udah pada pernah belum sih main Instagram Reels atau udah pernah bikin Instagram Reels mungkin? Nah, kalau misalnya udah punya Instagram Reels, jangan lupa disiapin link Instagram Reels yang udah pernah sister buat supaya nanti bisa di-review sama narasumber kita. Nah, topik apa aja yang bakal kita cover hari ini? Yang pertama adalah ada pemahaman dasar mengenai pembuatan Reels di Instagram. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan engagement Instagram dengan Reels. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan penjualan melalui Reels. Yang keempat, gimana sih cara nentuin komponen Reels agar mendapatkan lebih banyak viewers. Mulai dari tema, musik yang dipilih, transisi, captionnya seperti apa, lalu waktu postingnya. Yang kelima, rekomendasi aplikasi untuk edit video hanya di smartphone. Nah, yang terakhir juga nggak kalah penting nih, langkah-langkah untuk membuat konten Reels yang sesuai dengan target audience atau target marketnya sisters masing-masing. Pasti sister juga udah pada penasaran dong, narasumber hebat siapa sih yang kali ini bakal berbicara? Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang fotografer, business enhancer, dan juga seorang mentor UMKM. Background-nya keren banget dan pas banget sama tema kita malam hari ini. Nah, kita sambut langsung aja yuk, Sis Mini Gunawan. Halo Sis Mini. Halo Sis. Halo Sis Mini. Oh, sorry Mbak. Iya, tadi belum di-unmute. Halo Sis, gak apa-apa. Iya, halo. Halo, apa Sis. kabar? Luar biasa, sehat. Alhamdulillah, sehat. Gimana Sis? Excited gak nih buat ngebawain topik kali ini bersama Sister Net? Excited banget nih. Salam dari Yogyakarta ya semuanya, Sis. Dan mungkin ada bro juga nggak sih di sini? Tapi karena kita gitu, kita lebih banyak menggunakan tentang Sis ya di sini karena aplikasinya yang keren banget Mbak. Dan Betul. tadi udah bridging juga di awal ya, openingnya yang luar biasa gitu. Salah satu Mbak Najla itu adalah salah satu juga perempuan hebat di Indonesia yang banyak menggunakan perubahan-perubahan, beradaptasi dengan cepat gitu dengan semua hal yang cukup cepat ya. Sekarang transformasi komunikasi, aplikasi dan lain-lain itu kan benar-benar menantang kita, challenge-nya luar biasa gitu ya. Betul, apalagi di era digital ini ya, Mbak Sis Mini ya. Iya. Setelah COVID semuanya digitalisasi. Terima kasih dulu nih Bianca, Sis Bianca dengan sis-sis yang lain yang sudah bergabung. Kita terima kasih sekali. Mungkin kita berdoa sejenak ya. Sis semua yang sudah bergabung, saya berterima kasih untuk waktunya, kesempatannya. Kalian bisa bergabung untuk hari ini di acara ini. Jadi semuanya bisa mendapatkan berkah dan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita langsung buka ya Sis Bianca ya. Thank you Sis Mini. Sis Mini mungkin aku izin sebelumnya sebelum Sis Mini nanti menyampaikan topik yang keren banget nih, aku mau menjelaskan sedikit tentang rules malam hari ini di webinar Pintar. Yang pertama, para peserta dimohon untuk mute mic-nya agar menjaga kelancaran nanti materi yang disampaikan oleh Sis Mini. Lalu yang kedua, seperti yang aku sudah sampaikan tadi, nanti ada sesi Q&A yang akan ada setelah Sis Mini menyampaikan materi. Jadi sisters, jangan ragu-ragu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, atau bahkan mau sharing-sharing pengalaman, boleh banget tulis di komentar. Terus yang paling penting juga tadi, kalau udah ada yang pernah bikin Reels Instagram, boleh banget di-share linknya supaya bisa di-review bareng sama Sister Mini. Yang terakhir, jangan lupa disiapin notes dan juga pulpennya, pensilnya, dicatat nih, karena ilmunya bakal daging banget ya, Sis. Oke, Sister Mini, boleh silakan langsung, Sis, kalau untuk penyampaian materinya, Sister. Oke, thank you Sister Bianca penjelasannya. Hari ini mungkin saya dibantu juga dengan Mbak Dini, terima kasih, dan tim semua yang ada di Sisternet. Oke, sudah kelihatan semuanya?
untuk materi saya hari ini? Oke, angkat jempolnya ya. Oke, thank you untuk semua yang bisa hadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih dulu. Thank you juga kita bertemu dalam keadaan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, terima kasih malam ini dalam kesempatan durasi 2 jam ke depan. Mudah-mudahan apa yang bisa kita diskusikan hari ini membawa berkah untuk saya pribadi dan untuk Sisternet dan untuk peserta juga yang hari ini ikut. Jangan ragu untuk mencatat setiap hal yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan jawabannya juga bisa menjadi informasi yang baik untuk semua peserta. Oke, hari ini kita ngebahas tentang IG Reels nih, Sister Bianca dan Sister semuanya yang ada di sini. IG Reels itu adalah sebagai tools untuk meningkatkan penjualan. Kenapa gitu ya? Webinar pintar dari Sisternet nih, oke banget melihat peluang ini gitu. Kenapa? Karena perempuan itu adalah salah satu pelaku ekonomi kreatif terbesar Mbak saat ini. Hampir 85% itu pelakunya adalah perempuan. Oke, next. Kenapa perempuan? Karena perempuan ini multi talent, Mbak. Jadi multi talent itu ya, Sis, ya punya kewajiban untuk di rumah, punya pekerjaan juga, jadi digital creator ataupun content creator juga. Dan mungkin karena saya juga berangkatnya dari sebelumnya kiprah saya adalah di banker gitu. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Mini Gunawan. Saya seorang fotografer, praktisi UMKM sejak 2017. Kalau fotografi sendiri saya juga sudah cukup lama dari 2014 awal kemunculan Instagram tentunya. Mentor UMKM di beberapa lintas dinas di Yogyakarta, mulai dari Dinas Koperasi Provinsi DIY, kita membawahi 4 bidang. 4 bidang itu kalau di Dinas Koperasi Provinsi kita ada bidang UMKM dan bidang kewirausahaan. Itu yang paling banyak bersinergi dengan kegiatan saya untuk membangun 4 kabupaten 1 kota di Yogyakarta saat ini. Jadi kalau dibilang per kabupaten itu cukup banyak ya database-nya gitu. Jadi kita ada 3 subsektor unggulan. 3 subsektor unggulan kita itu ada di fashion, craft, dan kuliner. Sebenarnya kita ada sekitar 17 subsektor, tapi penyumbang terbesar kalau di DIY Yogyakarta itu adalah 3 subsektor tersebut. Itu ada di bawah UPT di beberapa dinas, yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas ada 2 dinas lagi, seperti Dinas DPKP juga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Kesehatan juga tentunya. Oke, nama saya, ada Instagram saya juga, sis semua, Mini_Gunawan, MN-nya double, ada WhatsApp bisnis saya, mungkin juga kalau sekitar 2 jam durasi kita, sister ada yang mau nanya secara pribadi, konsultasi, akan saya jawab selama saya tidak ngajar. Jadi saya tuh sebenarnya dari 2017 24 jam kayaknya saya udah punya masyarakat gitu ya. Jadi nggak cuman punya family, jadi punya masyarakat. Tapi memang saya kalau tidur istirahat malam lebih mematikan handphone saya. Jadi lebih kondusif untuk istirahatnya supaya besok bisa beraktivitas dengan baik. Oke, next. Oke, kalau perjalanan karir sendiri saya cuma cantumkan mungkin sekitar 4 di sini. Sebenarnya nanti kalau kebanyakan Mbak, kebanyakan sis, kalau ada 8 gitu nanti dikira pamer ya. Enggak ya, pamer sebagian dari iman ya. Oh salah ya. Oke, kalau fotografer produk itu saya sudah membuat dari tahun, kalau fotografer produk sendiri saya dari 2015 sampai dengan sekarang. Awal karir saya di 2017 saya mulai mentoring UMKM
di lintas dinas, dinas pariwisata, dinas DPKP, dinas pertanian dan ketahanan pangan, dinas koperasi dan UKM, dinas perdagangan, dan dinas perikanan dan kelautan. Jadi mentoring itu cukup banyak, karena waktu awal saya 2017 itu mengajarkan untuk cakap digital dan literasi digital. Itu yang pertama kali. Lalu saya ke entrepreneur. Sebenarnya entrepreneur sendiri saya itu udah dari 2009. Saya resign dari perbankan, salah satu perbankan nasional di Indonesia gitu. 2009 saya memulai karir saya, balik ke Jogja, saya bingung gitu. Aduh, kok aku biasa kerja tapi nggak kerja itu kan aneh gitu. Perempuan itu tuh luar biasanya di situ gitu. Kalau nggak kerja itu bingungi gitu. Ini apa ya yang harus saya kerjakan? Saya tuh bukan tipikal orang yang tidak mobile gitu. Jadi saya itu tipikal orang yang mungkin lebih senang mobile, diskusi dengan banyak hal tentang perkembangan-perkembangan dan kemajuan apa yang bisa kita adaptasi dengan cepat gitu, tentang roadmap bisnis di 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Jadi ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Jadi pemikirannya itu sorry, saya juga nggak yang kalau arisan pun saya arisan yang uangnya datang tapi orangnya nggak pernah datang gitu loh. Bukan tidak suka dengan arisannya atau orang-orang di dalamnya ya, tapi lebih kepada so what you get gitu loh. Apa yang kamu dapat dalam setiap circle-nya kamu? Apa yang kamu dapat dalam setiap ya circle kecil, apa circle besar atau reuni atau bagaimanapun, intinya tetap harus produktif. Entrepreneur, lalu saya konsultan dari 2019. Ini salah satunya adalah Bu Anis. Saya senang sekali Bu Anis ini pertama kali ketemu saya, kemasannya tidak seperti ini, Sis Bianca. Jadi udah mengalami yang namanya upgrade. Jadi termasuk saya coaching dari 2019, kita ketemu di Dinas Perdagangan Sleman waktu itu. Dan ada juga satu Bu Sophie. Wah, saya bangga sekali dengan Bu Sophie, dengan Bu Anis. Itu perempuan-perempuan yang dari Jogja luar biasa. Bu Sophie pernah waktu itu berbicara dengan saya, apakah bisa cuman keripik pisang, bisa go ekspor, ataupun penjualannya bisa menyamai dengan furniture ataupun produk yang lain, produk turunan yang lain. Bisa Bu, bisa. Saya bilang pasti bisa. Asal Ibu semangat, jangan lelah berjuang, terus selalu menerima challenge gitu. Kenapa? Karena perempuan itu untuk naikin kelasnya itu harus challenge, Mbak. Jadi kalau misalnya mau ikut dinas itu kan kita punya banyak challenge sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau kayak BPOM-MD itu juga challenge. Halal PIRT itu juga challenge. Halal itu juga challenge, HHCP itu juga challenge. Banyak ya sebenarnya, tergantung produknya itu apa gitu. Jadi perizinan harus oke, NPWP segala persyaratan basic awal itu harus oke. Sekarang gampang kok, kita itu ada oss.go.id. Jadi semua NIB kita sampaikan dengan beberapa item yang kita miliki itu gampang sekali kok. Jadi semangat ya. Jadi kalau perjalanan karir saya itu cukup panjang sebenarnya. Kalau mau diceritakan bisa, wah 2 hari kayaknya ya nggak selesai ya gitu. Jadi poin ini penting kayak baru 10% aja ya Sis Mini ya. Jadi Sis Bianca ini saya highlight saja gitu. Jadi kalau dari fotografer saya sudah membuat beberapa e-katalog. E-katalog saya itu di Smesco Jakarta untuk mewakili 80 UKM terpilih, mewakili fashion, kuliner, dan kriya. Lalu kalau di mentoring UMKM yaitu tadi saya adalah lintas dinas. Jadi kalau misalnya mulai dari pengolahan food waste, perizinan, sampai dengan packaging, sampai dengan cakap digital marketing, lalu
ya beberapa ads media sosial dan lain-lain itu juga kita bahas di mentoring UMKM sampai dengan pendampingan sampai dengan ya banyak hal sebenarnya gitu. Kalau di entrepreneur sendiri saya memiliki usaha di bidang bedding yaitu warna bedding, itu saya mulai dari 2009 juga. Saya ada retail, ada B2B, ada B2C, ada B2G juga. Jadi semua aspek saya masukin nih mencoba untuk semua challenge dan peruntungan itu. Lalu kalau di konsultan bisnis saya ada Bu Anis, ada Bu Sophie yang sampai saat ini saya senang sekali, happy, terharu, apa ya, campur aduk lah, semuanya bangga gitu. Bangga karena perempuan-perempuan ini luar biasa. Itu sih. Oke, next mungkin. Nah, mungkin kita sekarang lari ke Instagram Reels ya. Kenapa sih kok dinamakan Instagram Reels? Karena sebagai kepanjangan dari Instant Camera and Telegram, Mbak. Jadi waktu itu di 2010 Captain System memiliki pertama kali ya nilainya itu di 500 juta USD kurang lebih, lalu diakuisisi oleh Facebook di 2012 dengan 1 miliar ya US. Itu kita akan melihat bahwa dalam kurun waktu 2 tahun yang dibangun oleh mereka itu ternyata cukup besar ya. Jadi pada tahun Agustus di 2020 baru si Instagram ini menambahkan Reels karena memang pada saat itu bersaing dengan TikTok. Nah, pertama kali sebenarnya kalau kita bercerita ya, pertama kali saya membuat usaha di 2009 itu benar-benar minim, Mbak. Minim banget sis. Tidak ada yang namanya Instagram, TikTok, adanya dulu ya, setahu saya tuh masih OLX. Sedangkan Lazada itu aja masuknya 2013. Saya nggak tahu ya kalau di Jakarta. Tapi kalau di Jogja tahun itu 2013, saya pernah ditawari waktu itu sama Lazada. Tapi ada beberapa pertimbangan yang tidak cukup menguntungkan saya sebagai distributor di sana gitu. Karena mereka waktu itu punya kebijakan ada rekening tampungan gitu yang kayaknya tuh 1 bulan gitu uang rekening. Waduh, kita kayaknya nggak bisa gerak ya kalau uang kita 1 bulan gitu. Kan beda ya sama platform sekarang itu Shopee dan Tokopedia itu nggak hari ini masuk sudah selesai bayar, selesai semuanya di packaging, mereka bayar, kita udah bisa dapat ini gitu. Pembayaran tersebut dari customer. Jadi dulu itu minim sekali yang namanya. Jadi saya dulu ya, boleh bercerita ya, 2009 saya itu berjualan pertama kali itu adalah dari BlackBerry. Dari BlackBerry pertama saya juga pernah memasarkan di OLX. Karena waktu itu masih gratis, free dan coba-coba gitu. Jadi semuanya itu challenge saya ini sih. Jadi oh wow gitu sampai segininya ya gitu. Dan saya itu kalau kirim keluar kota itu BlackBerry loh, pakainya BlackBerry, mereka nge-add dan sampai sekarang PIN BB saya itu ada di stiker toko saya. Itu membuktikan saya jualannya dari 2009 sis gitu loh. Jadi itu bukan konten-kontenan ya, bukan ngaku-ngaku dari 2009 ya, itu real. Saya masih ada BlackBerry-nya gitu. Walaupun sekarang udah nggak bisa digunakan ya. BlackBerry Bold A8 ya kalau nggak salah, yang putih. Lalu kita kalau kirim keluar kota itu kalau ke Papua, ke Kalimantan, ke beberapa daerah di luar dari Jogja itu saya masih port to port. Bandara tuh bandara. Ada juga yang ke Kalimantan itu saya pakainya kapal. Itu 1 bulan nyampenya. Dan sekarang udah mudah banget ya sis. Gimana? Sekarang udah kita dipermudah banget ya dari ini teknologinya. Ada tantangannya juga. Semakin banyak peluang akan semakin terpecah fokus customernya.
Kenapa? Karena mereka punya banyak pilihan. Mereka akan membanding-bandingkan. Nanti ingat lagunya siapa itu? Ojo dibanding-banding Farel. gitu ya. Iya, betul. Iya, Farel ya. iya, Farel itu ya. Ya, itu balik lagi adalah kecanggihan informasi, sistem informasi yang cepat saat ini itu akan memudahkan orang untuk bandingin harga, ngecek harga, ngitung harga raw material, padahal mereka tidak menghitung gitu loh. Ada SDM di situ, ada biaya operasional yang harus kita bayarkan, ada perizinan yang harus kita perpanjang di setiap setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, gitu tuh mereka nggak mungkin tidak memasukkan komponen hitungan seperti itu ya. Tapi harus diperhatikan ya sis gitu. Kalau kita mau jualan, kalau kita cuma mau word pricey gitu, aduh itu enggak deh kalau menurut saya. Jadi percuma kita kalau mau perang misalnya contoh, oh di sana di toko A harga jual 200.000, ya udah deh kita jual 150. Jangan, please jangan gitu. Kenapa? Karena kalian akan maaf ya, kalian akan apa ya, merendahkan produknya kalian sendiri gitu. Kalau saya tidak sih. Percaya diri saja dengan produk kalian, kalian tahu kualitasnya apa, profiling terus kekuatannya kalian tahu unique selling point yang mau disampaikan ke masyarakat itu seperti apa, dan kalian punya sesuatu yang menjadi pembeda dengan produk pada umumnya. Itu sih. Oke, next. Nah, kalau reels dalam angka, jadi kalau kayak jumlah pengguna itu hampir 91%. Jadi udah kebayang ya, nanti di searching deh. Rata-rata orang pengguna Instagram umur dari 13 ya kayaknya, ada yang 13, ada yang 15, 18 sampai 35, itu pasti 91% pengguna Instagram itu pasti menonton Reels. Saya pastikan itu. Kenapa? Karena saat ini itu merupakan fitur di Instagram yang cukup memberikan jangkauan dan reach yang besar. Impact-nya besar, nanti akan berpengaruh kepada tingkat followers, akan berpengaruh kepada reach engagement, profil visit, ngaruh juga ke brand awareness dan lain-lain, dampaknya banyak. Gitu. Lalu dari jangkauan reach sendiri, tingkat jangkauan followers itu adalah untuk postingan videonya 13%. Nah, perlu diketahui Reels itu kita memiliki kekuatan di Reels itu adalah di 8 detik pertama. Kalau di sampai 8 detik pertama Anda tidak memiliki kualitas konten yang bagus, jangankan di like orang, boro-boro di skip. Jadi kalau di foto di feed Instagram itu juga kita punya kemungkinan yang sangat kecil, cuman di 4 sampai dengan 7 detik. Jadi kalau foto kita tidak memiliki point of interest yang baik, itu juga nggak akan di like orang. Jadi temukan kualitas ataupun niche yang baik buat Instagram Anda. Karena ini berbeda ya. Personal branding itu Instagramnya akan berbeda. Kalau pria yang kebanyakan furniture ataupun craft itu juga akan berbeda. Kayak kuliner itu juga akan berbeda. Jadi memang harus benar-benar memprofiling semua produk kalian, sis, dengan sesuatu yang benar-benar bisa menjual capability-nya dari produknya kalian. Kualitasnya, unique selling point-nya, packaging-nya, interaksi terhadap pengguna, kalian harus tahu harus R&D, research and development, harus survei seberapa banyak orang yang butuh atau berapa besar demand di pasar yang membutuhkan produknya kalian. 50% rata-rata postingan itu merek ternama. Misalnya contoh kayak ini ya, apa sih, contoh Nike gitu. Kalau Nike itu kan sebenarnya interaksinya cukup oke ya. Kalau mereka itu benar-benar bisa memposisikan dirinya mereka adalah, aku nggak harus ini semua
sepatu gitu. Padahal kan dia punya ada beberapa produk, tapi memang unggulannya mereka kan adalah di produk olahraganya ya, yaitu Nike. Kenapa? Karena zaman saya dulu kalau beli Nike ya, kelahiran 70-80, kalau beli Nike itu udah kebanggaan sekali loh. Udah kebanggaan sekali. Dan kalaupun mereka saat ini bisa memproduksi konten yang benar-benar sesuai sama niche-nya, itu luar biasa sih. Jadi mereka benar-benar konsisten untuk membuat interaksi engagement yang baik dengan customer-nya mereka. Ada apa ya, keterikatan antara apa ya, ikatan batin apa ya kalau saya bilangnya, ada hal yang pokoknya kalau mereka yang bikin kontennya tuh langsung iya ya gitu, kayak orang itu kayaknya top mindsetnya itu udah kayaknya percaya aja gitu, mereka bikinnya apa oke, pasti di like orang ya. Itulah the power of brand ya. Memang harus butuh puluhan tahun untuk bisa membangun brand yang bisa continue dan konsisten seperti itu. Lalu di 53 menit engagement rate itu rata-rata waktu penggunaan secara global orang melihat dari Instagram Reels itu, memang mereka punya rate engagement-nya itu di 53 menit awal mereka bisa scroll, lihat mungkin stay di satu video, mungkin ini tune-nya oke, atau memang kekuatan dari lagu-lagu viral yang biasanya mudah dan selalu diulang-ulang dengan Instagram bahwa ya ini lagi viral nih. Kemarin kan lagunya Jennie Blackpink tuh Jisoo ya kayaknya ya. Yang Itu itu ya sis ya. itu kan kayaknya semua orang cewek kok kayaknya jadi gerakannya kayak Jisoo ya, semuanya ya kan. Nah itu kan sebenarnya kalau dari kualitas, ya maaf ya, kalau dari kualitas suara sih, waduh nanti saya diserang ini sama ininya Jisoo ya. Tapi dia cukup oke. Dia first worldwide untuk pilihan orang. Jadi benar-benar orang pengen jadi dia gitu, pengen ngikutin gerakannya dia gitu, pengen memakai lagunya dia. Ya inilah interaksi yang luar biasa dan kekuatan sebuah platform di media sosial itu sih. Next, Mbak Dini. Halo Mbak Dini. Oke. Nah, kalau fitur di Instagram sendiri nih, Sis Bianca, kita itu kan ada tagarnya, ada hashtagnya, ada explore-nya, lalu ada filter fotografinya. Walaupun saya agak jarang ya menggunakan filter, agak takut saya kalau menggunakan filter itu ya. Maksudnya takutnya adalah nanti takutnya belang gitu. Antara postingan saya sebelumnya dengan postingan sesudahnya, takutnya belang. Belang itu adalah ketidakkonsistenan kita pada saat kita mau mengupload reels di tune yang sama. Supaya matanya followers atau mata orang yang melihat itu cukup nyaman dan tidak terganggu gitu. Kalau saya tidak terbiasa menggunakan itu. Lalu ada video, ada short video sharingnya, IGTV yang lama, fitur Instagramnya, Reels yang baru yang terintegrasi dengan video, filter, dan ini. Lalu ada direct message juga, fitur di Instagram itu. Lalu ada cerita, jalur cerita yang 1x24 jam bisa tampil, yaitu di IG Story, dan pastinya ada ads, ada iklan. Jadi semua platform media sosial pertama kali kita pakai pasti mereka akan free gitu loh ya, tapi kan mereka juga butuh untuk ops dan lain-lain. Mereka punya banyak database yang bisa mereka gunakan untuk
menambah fitur-fitur baru atau interaksi baru dengan penggunanya. Jadi sebuah platform media sosial itu memang harus memenuhi semua kapasitas, keinginan, hal-hal yang diperlukan oleh followersnya, penggunanya. Itu sih. Oke, next. Ini kayaknya mau tak rubah sini. Oke, ini membuat reels ya. Sister semua. Jadi yang paling penting kalau kita buat reels itu adalah konsepnya dulu, idenya dulu. Karena itu soul, raw materialnya, jiwanya. Kalau tidak memiliki jalan cerita awal, kalian tidak punya konsep, aduh, golek konsepnya sampai idenya di mana ya. Jadi harus memang sering-sering membaca literasi, explore beragam orang yang mungkin bisa kalian jadikan role model untuk konsep ataupun ide di Instagram Reels. Lalu banyak coba-coba untuk melihat, oh kalau konsepnya misalnya contoh ya, saya jualannya adalah di home decor, ya udah kita kebanyakan nontonnya adalah yang kontennya yang home decor gitu. Jadi kita bisa menemukan insight ataupun konsep yang bisa kita terapkan juga dengan produk kita atau sejenis gitu. Lalu kalau misalnya kayak kritik, makanannya kuliner dan lain-lain, ya memang harus dikonsep. Konsepnya apa, Sis Mini gitu. Konsepnya adalah cara makannya seperti apa, cara belinya seperti apa, dia bisa didapatkan di marketplace di mana, lalu menikmatinya itu di jam berapa saja, yang menjadi teman untuk kulinernya itu apa, lalu campaign-nya yang bisa kita gunakan itu apa untuk menambahkan beberapa engagement yang erat kaitannya dengan customer. Kenapa sih customer itu harus beli produk Anda? Kan harusnya yang itu dulu yang dicari gitu. Kenapa? Karena ya maaf, kalau kita mau bilang coffee shop, rata-rata semua orang punya coffee shop sekarang. Iya kan? Nah, kalau punya produk kuliner, rata-rata juga orang punya produk kuliner gitu loh. Intinya harus punya unique selling point yang bisa kamu jadikan ide atau konsep. Oke. Lalu edit video di VN. Nah, kalau saya pribadi jujur ya, saya itu jarang sekali menggunakan di Instagram Reels-nya langsung untuk pembuatan konten. Biasanya kita membuat dulu, ngeracik dulu, dijahit dulu beberapa footage-nya itu di VN. VN-nya saya juga nggak berbayar kok sih semua. Jadi ini benar-benar pakai smartphone, pakai VN. Kalau yang berbayar juga ada, tapi jujur saya tidak berbayar gitu. Bukan tidak mau membayar, tapi lebih kepada hemat ekonomi di atas segalanya. Nggak apa-apa kok, intinya kita belajar pakai yang tidak berbayar dulu. Kalau memang kebutuhannya nanti bisa untuk di-upgrade, ya monggo silahkan. Itu saya kembalikan ke sis semua. Lalu audio yang digunakan harus yang sedang viral. Itu paling gampang konten kita ditemukan dengan followers yang menggunakan Instagram, itu adalah dengan menggunakan audio ataupun musik yang gampang dikenali oleh si followers gitu. Kenapa? Karena kan mereka lagi up nih, dan gampang kok kalau di Instagram Reels itu ada posisi tandanya juga yang panah ke atas. Nah itu tuh pasti yang lebih gampang untuk dikatakan bahwa background itu sering digunakan oleh pengguna Instagram. Lalu caption. Caption itu kan kita ini kan bukan cuman ini ya, bukan cuman nenek moyang kita itu bukan cuman pelaut loh, tapi nenek moyang kita itu adalah pendongeng yang baik. Jadi kita itu sebenarnya punya basic kok, bisa bercerita, bisa bisa berbagi dalam banyak hal melalui caption. Kenapa? Karena ada kok di Instagram itu yang suka membaca caption gitu, yaitu
banyak hal yang mau kita jadikan poin penting atau deliver message yang baik gitu, kalau tidak bisa terlihat di video tersebut. Tapi kita bisa menambahkan di caption gitu, bahwa kita bisa juga bikin seperti, yuk yang penasaran bisa lihat caption di bawah ya. Nah, itu kan akhirnya kan ada engagement di mana orang akan stay gitu di Reels Anda, dan orang akan buka caption Anda. Akhirnya Anda memiliki peluang untuk Instagram Reels Anda lebih banyak dikunjungi dan lebih viewersnya juga pasti lebih banyak gitu, dan akhirnya orang juga akan komen gitu. Nah, biasanya kalau orang nggak komen, orang nggak nge-save, orang nggak nge-share, tidak ada ketertarikan dari video dan penjelasan caption yang nggak nyambung, ya agak sulit ya. Sis. Lalu penentuan cover. Nah, cover itu juga penting. Kalau saya pribadi ya, Sis, kalau saya itu selalu menggunakan kamera. Jadi semua kamera yang saya setting itu 16:9 karena ukuran di reel sendiri itu kan 16:9 potret. Nah, sebenarnya boleh nggak Sis Mini kalau kita menggunakan landscape gitu? Ya boleh saja sih gitu, asal masih nyambung gitu sama jangan dibuat belang-belang. Jadi kalau memang sudah terbiasa reels dengan ukuran reels yaitu 16:9, otomatis cover yang kita gunakan atau feed yang kita gunakan itu sudah sangat outstanding. Jadi point of interest-nya jelas gitu loh, karena itu ukuran standar dari reels. Nah, lalu kita grid, profil gridnya itu yang akan tampil di feed. Itu juga poin penting, karena kalau kita salah cropping, orang akan bingung, ini apa ya? Akhirnya orang nggak nge-klik gitu, ya nggak tertarik. Oke, jadi hashtag juga bisa kita pilih 3 atau 5 terbaik. Mungkin hashtag yang biasanya langsung muncul di fitur Instagramnya pada saat kita ngupload reels. Biasanya saya selalu memilih komponen yang entrepreneur, small business, lalu ada ini juga beberapa hashtag yang biasanya saya gunakan yang erat kaitannya dengan fitur ataupun video yang saya upload. Lalu tag and mention. Nah, biasanya tag and mention ini saya janjian dulu sis sama yang saya edit oleh moderator. Kenapa? Karena kita bisa sharing yang namanya sharing engagement. Nah, ini penting nih. Nah, kebanyakan saya kalau mau kayak gitu ya saya speak dulu nih. Nah, kebanyakan tuh visiting Jogja yaitu salah satu yang centang biru juga kalau di Jogja. Visiting Jogja itu salah satu Instagram yang sudah kita jadikan ke apps juga gitu. Jadi pintu masuk untuk semua orang bisa mendapatkan informasi-informasi tentang pariwisata di Yogyakarta. Jadi kalau misalnya di repost ataupun di mention pada saat itu di edit kolaboratornya accept gitu sama mereka, kita kan jadi bisa sharing engagement gitu. Merekanya nambah followers, kita juga nambah followers. Mungkin dari sisi pariwisatanya gitu. Sampai ada orang yang ngomong, itu punyanya kami ini ya visiting Jogja ya. Waduh, enggak, itu punya Dinas Pariwisata DIY. Jadi saya bersyukur punya networking yang baik, punya komunikasi yang baik dengan beberapa dinas yang saya sering ngajar menjadi praktisi ataupun mentoring UMKM di Yogyakarta. Mereka cukup punya komunikasi yang baik gitu dengan saya, dan mereka sangat-sangat cepat juga berubah adaptasinya, memperbaikinya gitu. Dulu mereka tidak punya kepahaman pentingnya sebuah publishing media sosial. Gitu, saya yang memberikan arahan, yuk kita bikin yuk gitu. Kalau kalian tidak pernah memposting kegiatan kalian, program kalian, apa-apa saja yang menjadi concern-nya kalian, ya masyarakat juga nggak akan bisa mudah mengakses itu gitu loh. Jadi pentingnya Reels, pentingnya feed Instagram, pentingnya kita publishing media sosial itu akan membuat satu interaksi yang cukup besar
di media sosial. Oke, next. Oke, kalau ini di Plus 62 Coffee, saya memiliki salah satu coffee shop 2019 yang saya mulai di bidang kuliner, yaitu saya sering membuat activity kalau di Plus 62 Coffee sendiri, mulai dari membuat company profile untuk UMKM yang ada di Yogyakarta, support untuk produk e-katalog ataupun produknya mereka, foto produk tentunya, karena memang pada saat kita memasukkan produk kurasi ke sebuah dinas di bawah kementerian dan lain-lain, biasanya memang kita diminta pertama kali itu adalah ada company profile-nya, ada NIB-nya, ada foto produknya. Nah, itu penting. Itu sebenarnya basic banget ya yang harus dimiliki semua pelaku UMKM di seluruh Indonesia, supaya pada saat itu masuk di dinas dengan gampang bisa memprofiling gitu. Identifikasi produk Anda, keunggulan produk Anda, sampai dengan teknik pemasaran yang sudah Anda jalankan saat ini. Dan kalau di Yogyakarta sendiri, kita itu sudah semuanya free ya. Jadi kayak BPOM-MD, merek dagang, HACP, halal, terus HAKI, kekayaan hak intelektual, mulai dari perlindungan nama, mulai dari perlindungan logo dan lain-lain, itu kita sudah semuanya didampingi, memiliki NIB dan lain-lain. Intinya semua bisa difasilitasi kalau di Jogja, tapi saya nggak tahu kalau di daerah lain ya, karena bukan kewenangan saya gitu. Hebatnya Yogyakarta itu luar biasa. Jadi apa aja nih sis yang harus diperhatikan adalah engagement, followers, interaksi antar pengguna itu bisa seperti kayak kita sering balesin DM gitu, terus kita di komen tapi kita bales gitu, itu engagementnya akan naik. Lalu viewersnya itu kita lihat di jam-jam berapa kita harus prime time-nya yang sesuai dengan produk kita. Nah, kalau saya pribadi itu biasanya jam prime time saya itu di 17.00 sore. Jadi after working orang yang pastinya membuka Instagram ataupun membuka media sosial after working, office hour, after office hours-nya mereka gitu. Jadi itu merupakan prime time-nya saya untuk meningkatkan engagement-nya saya di Reels. Lalu relevansi konten antara hashtag, frame-nya, audionya itu harus satu kesatuan. Jadi tidak bisa belang-belang, tidak bisa misalnya contoh hari ini kita nguploadnya, intinya harus pakai konsep dulu. Hari ini kita nguploadnya misalnya contoh alat lighting, misalnya contoh. Besok kita nguploadnya tas gitu ya. Besok kita nguploadnya apa? Itu tidak akan ada relevansi kontennya. Nanti penggunanya, followersnya, atau orang yang mengikuti Instagram Anda itu akan kebingungan. Ini orang sebenarnya jualan apa sih? Boleh nggak sih, Sis Mini kalau kayak gitu? Ya kalau saya pastikan ya jangan. Kalau bisa. Kalau saya pribadi, jujur saya punya 5 ternak akun di Instagram. 5 ternak akun saya itu meliputi apa aja nih Sis Mini? Ada 1 yaitu Instagram pribadi saya, Mini_Gunawan. Ada yang kedua adalah warna bedding saya, yaitu toko pertama kali saya yang 2009 sampai dengan sekarang, bedding set, home decor. Lalu yang ketiga adalah plus62coffee.official. Yang ketiga adalah beberapa ini saya beberapa foto-foto yang saya dokumentasikan di pekerjaan saya, lalu ada lagi yang satu buat kue-kue. Jadi saya membedakan antara Instagram pribadi, bisnis, dan beberapa mungkin yang kalian bisa gunakan. Boleh nggak punyanya 5 atau 10? Ya boleh saja.
silahkan, asal ada yang menghandle. Asal kalian mampu nggak memiliki 5 sampai dengan 10 konten. Kalau memang terasa sudah tidak mampu, ya memang harus memiliki tim handling media sosial. Itu yang penting. Nah, tantangannya UMKM saat ini adalah produksinya sendiri, ngonsepinnya sendiri, bikin reelsnya sendiri, jualannya sendiri, ngantar produknya sendiri, produksinya sendiri. Wah, itu luar biasanya UMKM. Saya acungi jempol sih UMKM. Tapi biasanya saya bilang ke beberapa peserta UMKM, biasanya kalau saya ngajar ya, saya mengatakan bahwa sis boleh punya beberapa akun, itu boleh, asal semuanya bisa di-maintain dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada konsistensi pada saat kita mengupload yang sesuai dengan produk yang kita jual. Yang ketiga, harus mengatur waktu. Jadi kalau misalnya contoh Senin kita foto produk, oke. Selasa kita jualan, oke. Rabu kita produksi untuk mengantarkan semua pesanan. Hari Kamis nanti kita bikin campaign apa, hari Jumat kita mau bikin apa. Sabtu Minggu boleh nggak buat keluarga? Ya boleh. Hidup ini kan nggak cuma mencari tentang cuan gitu kan. Akhirnya Anda tidak akan memiliki apa ya, konsep untuk hari Senin sampai dengan Sabtu misalnya mungkin produktifnya. Kalau saya sih selalu membagi waktu saya seperti itu sih. Monggo, karena saya tahu kekuatannya UMKM itu semua perempuan apa-apa semua dikerjain sendiri. Percayalah, hampir semua UMKM di Indonesia itu seperti itu. Kan saya belum punya modal Sismini kalau harus membangun tim. Oh, nggak apa-apa, asal pinter mengatur waktu saja. Itu tadi ya yang saya sampaikan, Senin nanti bikin produksi, Selasa mau bikin konten ataupun foto produk, Rabu nanti bisa dipasarkan, Kamis nanti bisa melakukan campaign promosi dan lain-lain, hari Jumat nanti mencari ide dan konsep lagi yang untuk dipakai di hari Senin. Jadi pastikan kalian bisa memprofiling kekuatan, kekurangan, tahu tentang challenge di produk Anda masing-masing. Lalu relevansi sudah, engagement sudah, timeline sih. Timeline di video terbaru. Sebenarnya sekarang Instagram juga kan memberikan kemudahan ya untuk kita bisa kayak reminder orang, misalnya contoh kita melakukan activity di hari ataupun tanggal tersebut. Biasanya mereka pada rata-rata udah ada reminder untuk tanggal, hari, jam, dan waktu ya. Terus bisa nggak kalau di Instagram sendiri kita nguploadnya pakai schedule? Oh bisa. Sekarang itu kan dipermudah. Sekarang itu banyak hal yang dipermudah. Lalu dari popularitas topik yang sering dibicarakan atau dibuat interaksi. Intinya memang harus sering-sering explore hal-hal ataupun topik-topik yang berkaitan dengan produk kita, sis. Itu yang penting. Oke, next Mbak Didi. Maaf saya minum. Nggak apa-apa Mbak Sismini. Haus ya. Aku juga minum sebentar. Boleh, boleh. Sepertinya belum keganti nih slide-nya ya. Oke, udah. Silakan Sismini. Halo Sismini? Ya, ya. Udah terganti slide-nya di Sismini? Udah. Oke. Silakan Sis. Oke. Lalu apa aja sih yang harus ini apa? Bentar. Bentar ya. Sismini kayaknya koneksinya agak ini ya. Agak nggak stabil nih.
Halo sis, masih di Refresh dulu videonya Mbak Oke. tadi. Oh iya, oke, silakan sis Mini, ini udah oke nih sekarang tampilan dan suaranya sis Mini. Oke, kalau yang di saat ini adalah apa yang harus diingat untuk pada saat kita membuat konten di Reels ya, yaitu kontennya yang harus berkualitas sih. Berkualitas itu dari mana sih kita mikirinnya kalau berkualitas? Ya pasti dari tone warnanya tidak mengganggu. Kalau menurut saya kayak harsh dan lain-lain itu kan mengganggu mata orang yang melihat dari konten Anda. Mulai dari beat ataupun lagu yang digunakan, perpindahan dari konten satu ke konten lainnya itu juga harus rapi, transisinya juga oke, cukup banyak ketertarikan yang bisa di sharing di dalam satu buah video. Lagi-lagi saya harus menyampaikan bahwa kita itu di Reels cuman punya kekuatan 8 detik di pertama. Jadi usahakan di 8 detik pertama itu kalian harus membuat yang namanya komponennya apa sih yang mau tak tuangkan di 8 detik awal. Itu nggak gampang. Nanti kalau misalnya memang sudah sering latihan, sudah sering upload, sudah sering membuat reels, pasti akan memiliki banyak tantangan kok gitu, dan akan belajar otodidak lah sebenarnya gitu. Saya yakin semua sis perempuan yang ada di Indonesia ini tuh multi talent semua, jadi semua pasti bisa explore banyak hal, saya yakin itu. Lalu tampilan konten yang enak dilihat. Enak dilihat itu kan videonya harus vertikal atau high res atau foto atau videonya cukup membuat mata kita itu jadi, wah ini apa sih? Reelsnya apa sih? Membahas tentang apa sih? Gitu loh. Jadi ya memang tidak mudah untuk menampilkan konten yang enak dilihat. Tapi semakin sering latihan, semakin sering kita bisa menampilkan reels-reels yang terbaik versinya kita, yang sesuai dengan produknya kita. Terus jangan merepost konten video yang lain, misalnya yang kayak memiliki watermark, terutama kayak dari TikTok, karena Instagram ini dia ngedetect. Nah, saya ini punya platform kan ada 2 juga ya untuk media sosial. Tapi kalau di Instagram, saya lebih banyak ngebahas tentang digital marketing, yaitu pada saat saya ngajar, pada saat saya activity, konsep-konsep saya yang business matching, saya bekerja sama dengan beberapa corporate gitu, menampilkan beberapa campaign kita yang penting untuk activity, bisa membuat apa ya, trigger yang cukup oke di Instagram yang sesuai sama niche-nya saya. Tapi di TikTok saya banyaknya ngebahas tentang traveling, makanan, kuliner khas yang unik-unik dari Jogja gitu. Jadi begitu saya pernah coba gitu ya, di Reels viral. Begitu saya masukin ke TikTok itu nggak viral tuh, biasa aja. Atau sebaliknya, saya upload di TikTok, misalnya contoh saya upload di Reels, akhirnya saya hapus. Kenapa? Karena nggak akan seviral seperti, ya intinya ini dua platform yang berbeda. Oke, lalu gunakan hashtag yang sesuai. Jadi Reels itu bisa memuat sekitar 30 hashtag sis semua. Tapi sebaliknya, gunakan 3 sampai 5 hashtag yang relevan dengan konten Anda. Itu penting. Jadi ambil saja insight yang baik, 3 yang terutama, prioritas, itu saja sih menurut saya. Jadi kalau fitur manusia yang ada di Reels itu biasanya lebih suka penampilan ada activity human-nya. Jadi kalau tidak ada activity-nya biasanya engagement-nya itu agak kurang sih. Misalnya contoh kita flyer ya, flyer aja nih yang kita upload, itu biasanya orang cuma oh ya baca sekilas ya udah berarti.
tidak jarang ada corporate atau company yang saya lihat tuh kalau uploadnya feed flyer biasanya tuh ya paling interaksinya gitu ya. Tapi kalau ada reelsnya, wah itu langsung orang excited gitu melihatnya dan stay di video ataupun konten tersebut. Lalu menggunakan musik yang lagi tren. Itu tadi ya yang ada hashtag asli, yang ada tanda panahnya. Jangan memasukkan hal yang sensitif secara hal-hal yang negatif. Jadilah followers atau pemilik dari Instagram kalian, baik itu di personal ataupun di bisnis kalian, jadikanlah itu apa ya, role model yang baik. Pertanggungjawaban itu penting. Kenapa? Karena kita kalau menciptakan sebuah produk atau sebuah cover yang baik di masyarakat, kita kan adalah bagian dari penyampaian literasi yang baik gitu. Pengguna media sosial yang bertanggung jawab gitu. Jadi tolonglah hiasi media sosial Indonesia ini dengan literasi-literasi komponen-komponen yang baik gitu. Yang tidak terindikasi dengan hal-hal yang di luar dari konteks yang bisa kita pertanggungjawabkan, itu sih. Nah, tapi balik lagi ya, Instagram ataupun media sosial yang lain itu kan suka yang memang sesuatu yang konteksnya di luar dari itu ya. Nah, itu bukan wewenang saya sih untuk menilai hal tersebut. Tapi tolong, saya minta tolong dengan semua sis yang ada di sini, saya yakin kalian adalah perpanjangan informasi yang baik gitu. Kalian adalah perempuan-perempuan yang bertanggung jawab. Jadikanlah diri kalian itu adalah tanggung jawab di hidup kalian dan memiliki role model yang baik. Itu sih. Lalu next, cara menganalisa reels. Nah, kalau di Instagram engagement reels ini formulanya seperti ini nih, Sis Bianca. Jadi ada Instagram reels, ada metode itu cara yang pertama, ada likes, ada komen, terus dibagi dengan total followers, baru dikali 100. Ini rumus sih. Ini rumus sih, lebih ke rumus sebenarnya. Jadi apa ya, algoritma yang ada di Instagram reels itu kan akan mengalami yang namanya update. Jadi kalau update itu kan ya harus kita yang sering-sering mengupload sesuatu yang niche-nya akan bisa jadi hari ini viral, belum tentu sih besok bisa viral. Tapi kalau kita sudah menemukan satu formula yang biasanya dia akan ngelok di situ, akan kunci di situ kok. Sama seperti di TikTok juga sebenarnya kayak gitu. Misalnya contoh ya kayak kemarin, saya ngupload di TikTok itu adalah kegiatan. Halo, sis, agak putus-putus sedikit suaranya. Oh iya, saya tarik. Oke, sis, gila. Wow. Sambil nunggu sis Mini, gimana nih sis? So far, aku udah sambil nyatet-nyatet juga loh nih. Dari tadi yang sis Mini bilang tampilannya harus konsisten, terus apalagi scheduling post ternyata bisa di Instagram, jadi nggak usah kita begadang-begadang kalau misalnya mau ngupload malam atau mau ngupload pagi hari gitu, jadi udah bisa scheduling. Terus tadi kuncinya 8 detik di awal supaya penonton atau viewers kita mau nonton sampai akhir, engagement makin tinggi gitu. Jangan lupa juga sis buat di-share keseruan hari ini di Instagram story kalian, karena kita punya hadiah menarik yaitu pulsa XL atau Axis sebesar Rp100.000 per orang untuk 3 orang yang beruntung. Jangan lupa di-tag juga Sisternet ID. Kayaknya sis Mini udah balik lagi nih. Halo sis Mini. Ya, sebentar Mbak. Oke, siap sis. Saya connect-nya malam. Sudah? Sudah seharusnya silakan. Ya, ini sampai dengan cara menganalisa reels. Jadi ini salah satu rumusnya teman-teman. Kalau mau tahu bahwa ada formula pertama nih, cara yang pertama, yang kedua itu adalah Instagram itu menggunakan likes, komen, nanti di kali ini baru mereka akan memiliki beberapa itu di
akan metode. Jadi kalau Sisma, halo sis, maaf aku potong lagi nih. Suaranya agak menggaung, echoing gitu sis. Oke, sekarang masih enggak? Sekarang udah nggak sis? Oke. Oke, kalau yang metode ketiga adalah saya Instagram engagement, Reels, sama sih sebenarnya. Cuman lebih kepada engagement Instagram rate-nya, cara menganalisanya. Jadi kalau saya pribadi yang perlu kita analisa adalah gunakan Instagram Reels Insight untuk menganalisis performance yang ada di biasanya fiturnya diaktifin dulu Mbak di atas itu sih. Jadi ada view insight biasanya. Nah, view insight itu kita bisa menganalisa siapa saja yang nge-share, berapa banyak yang nge-save, ada engagement rates-nya di situ, ada berapa persen orang yang melihat, followers itu dari followers Anda atau non-followers, semua akan tampil di view insight. Jadi kalau poin kedua adalah menggunakan view insight itu per konten reels agar dapat menganalisis konten tersebut. Kalau saya pribadi ya sis, biasanya memang saya itu kalau saya cuma minum kopi biasa gitu, nggak membuat activity saya pada saat ngajar, itu juga view insight-nya nggak banyak loh. Karena ternyata memang follower saya itu menginginkan apa aja sih activity saya, biasanya gitu. Nah, tapi sebaliknya akan berbeda di produk saya gitu. Kalau di produk saya kan ya karena memang coffee shop ya pasti orang carinya kan kebutuhan tentang ya cara minum kopi itu di jam-jam berapa, terus kopi perbedaannya kopi ini dan kopi lainnya itu seperti apa, gampang kok. Sekarang view insight itu juga memudahkan untuk kita menganalisa konten yang kita buat. Lalu pelajari sih reach sama demografinya dari Reels, lalu jumlah impressionnya itu berapa, lebih tinggi dari reach, ya berarti Anda merupakan peluang untuk melihat kontennya itu lebih dari 1 kali. Biasanya seperti itu. Dan profil visit yang tinggi itu penting juga untuk tidak maka Anda perlu meningkatkan halaman profil Anda. Jadi kalau semua di sini ya intinya profilingnya itu gampang kok. Reels ada mungkin kalau seperti saya biasanya kan pakai wajah ya di profiling untuk pick profile, lalu di bawah Instagram itu kan biasanya ada bio, kalian bisa kontennya apa, kalian spesifikasi lebih ke apa. Kalau di coffee shop saya kan saya pilih coffee shop, tapi kalau di warna bedding saya lebih ke produk and retail. Tapi kalau di Instagram saya pribadi saya adalah fotografer kalau di situ. Itu sih. Jadi bio itu penting ya untuk followers Anda bisa menganalisa dan dapat message serta pesan bahwa Anda itu jualan apa sih? Anda itu seorang siapa sih? Anda itu bergerak di bidang apa sih? Spesifikasinya Anda itu apa sih? Orang akan ke bio. Dan gunakanlah Linktree atau link-link yang bisa memudahkan orang tersebut untuk check out dan mengetahui produk unggulan yang Anda jual itu apa, kemudahan untuk berinteraksi dan komunikasi dengan Anda itu seperti apa. Itu penting. Oke, jadi monitoring, nanti pelajari reach dan demografinya tadi sudah. Oke, next. Cara menganalisa reels lagi. Oke, perhatikan tren. Nah, ini tren ini penting nih. Soalnya kalau nggak trending, biasanya agak sulit reelsnya ditemukan. Jadi dia tidak akan tampil di beranda. Gitu. Jadi tidak disuguhkan oleh pihak Instagramnya. Tapi kalau akhirnya kamu mengikuti tren, asal korelasinya jelas ya dengan produk Anda, nggak cuma ikut-ikutan tren loh ya. Jadi ikut-ikutan tren itu juga ada rumusnya.
Jadi nggak cuma ikut-ikutan tren saja ya. Jadi perhatikan kalau kontennya untuk tren itu adalah tema, warna, audio, efek spesial. Nah, kalau sekarang kita ngebahas tentang Wes Anderson ya. Wes Anderson kan sekarang lagi banyak banget orang pakai, iya nggak sih? Kayak vintage orange gitu. Iya Itu benar, lagi secara banyak tidak, banget sis. iya benar. Secara tidak langsung Anda kan mengikuti tren. Anda kan ke challenge, iya nggak? Anda kan berusaha untuk apa ya, join the trend gitu, join trend gitu ya. Jadi ya perhatikan dulu produk Anda atau kegiatan activity Anda bisa punya korelasi yang tepat nggak dengan tren tersebut, itu sih. Jadi kalau nggak ada korelasinya ya kalau mau buat coba-coba boleh ngikutin tren ya. Pastikan tujuan Anda memposting reels itu untuk meningkatkan awareness di produk Anda, awareness untuk di personal branding Anda atau di brand Anda. Like dan impressionnya kan juga harus yang tidak terlalu hard selling kalau menurut saya. Ya kalau misalnya saya selalu mengajarkan dengan UMKM saya adalah ya udah plot twist aja dulu kemana gitu ceritanya. Kenapa? Karena sekarang itu followers, customers ya, sis ya, nggak akan pernah tahu, dia tuh tahu kok kamu tuh jualan gitu loh. Tapi aku tuh maunya tuh dipok-pok dulu, diajak ngobrol dulu gitu. Nggak selalu langsung, aku jual iki yo, maksudnya ya terus tuku yo, maksudnya beli. Ya itu nggak bisa yang kayak gitu gitu loh. Sekarang itu customer itu lebih complicated. Kenapa? Karena ya itu tadi banyak konten yang menarik menurut mereka. Yang kedua, banyak pilihan. Yang ketiga, yaitu tadi membanding-bandingkan seberapa besar benefitnya kalau aku membeli produk Anda. Jadi harus ada ketertarikan, ada keterikatan. Kalau enggak, ya orang akan bilang bahwa itu hard selling. Ya soft selling aja nggak apa-apa. Itu lebih kena sih kalau di customer saat ini. Lalu monitoring data ya. Monitoring data itu dari posting reels Anda bisa mengikuti yang namanya tren tertentu untuk meningkatkan atau menurun pada waktu tertentu. Kalau dulu kan kayaknya Instagram Reels itu menurut saya ya lebih berkualitas videonya ketimbang maaf yang tok-tok itu gitu. Kalau saya ya gitu. Kenapa? Karena fitur di Instagram Reels itu menurut saya komponennya lebih bisa mewakili konten-konten kreator gitu. Jadi postingannya, tone-nya, kualitas dari kontennya itu sendiri itu memang harus memiliki spesifik gitu. Tapi kalau di TikTok kan kita bisa nge-shoot seperti ini, nggak perlu dikurasi, nggak perlu diedit, nggak perlu diapa-apain. Waduh, akhirnya yo viral. Saya nggak ngelihat secara ini kualitasnya apa ya, kadang bingung juga. Tapi banyak viewersnya, terus trending, kadang bingung juga ya. Ya itu haknya kalian untuk sis mau pakai yang mana. Kalau saya sih seperti itu. Ya intinya kalau monitoring data itu kan bisa meningkatkan kualitas dan waktu tayang di konten reels. Misalnya contoh kalau kita mau reelsnya cuma pendek gitu, ya it's okay. Itu bisa nggak bikin engagement yang tinggi? Ya bisa. Lalu kalau reelsnya harus panjang nggak? Nggak juga. Semakin panjang reels, semakin banyak komponen yang kita libatkan. Gitu. Jadi kalau kita sudah terbiasa, latihlah dulu diri kita dengan reels-reels yang pendek saja. Baru kita bisa membuat reels yang menengah. Aman, Mbak Dini? Itu ya slide-nya lagi di share lagi sama Kak Dini. Ya. Lalu, oke, makasih Mbak Dini. Intinya
itu tadi ya, harus meningkatkan kualitas konten Reels dan lain-lain. Jadi semua yang ada di sini mudah-mudahan bisa memiliki monitoring data yang cukup oke untuk Reels-nya. Oke, lalu kita ke next, cara menjangkau followers Instagram. Oke, di sini ada beberapa saya sampaikan di create audience-nya, lalu gunakan fitur audience-nya pada Ads Manager, lalu pilih custom audience, dan gunakan Instagram account pada sumber datanya, lalu pilih followers barunya itu siapa. Lalu ada banyak pilihan juga termasuk akun yang melakukan engagement, visit, atau mengklik ads tersebut. Lalu ada pilihan followers baru di situ. Ada ya, sudah saya sampaikan di slide ya. Di estimasi audience size-nya. Lalu ada beberapa banyak pilihan termasuk akun yang melakukan engage, visit, maupun mengklik ads. Jadi sebenarnya kalau cara menjangkau followers Instagram itu juga kita bisa menggunakan yang namanya berbayar sih, Sis Bianca. Jadi kalau saya pribadi, jujur saya jarang sekali. Hampir tidak pernah, jujur ya. Tapi kan tetap saya harus membahas cara menjangkau followers dengan Instagram gitu. Kenapa? Karena fitur di Instagram itu meningkatkan fitur audiensnya gitu loh. Tapi kalau saya pribadi itu biasanya seringnya ya sharing engagement dengan akun-akun yang saya kurasi bahwa akun tersebut bisa menambah engagement-nya di Instagram reel saya. Yaitu tadi saya harus speak dulu, punya networking yang baik, punya komunikasi yang baik untuk menghindari ads ini tadi nih Sis Bianca, karena berbayar kan. Jadi Ya, kuncinya networking juga ya Sis Mini ya. iya. Tanpa Jadi bayar Instagram, pakai networking untuk sharing engagement ya. itu kan Keren, melatih, keren. iya, melatih challenge-nya kita juga kan untuk kita bisa sharing engagement dengan beberapa pengguna Instagram. Ya janjian aja dulu gitu, janjian dulu. Halo, aku punya konten yang bagus nih, yang bisa ngebahas tentang produk Anda atau apa, atau kita yang punya produk itu juga bisa kok business matching menawarkan dengan satu influencer ataupun konten kreator yang kita rasa dia cukup mewakili brand ataupun produk kita, itu juga oke kok. Jadi kan nggak berbayar juga ya sebenarnya. Dia butuh konten, kita butuh konten kreator gitu ya kan, untuk meningkatkan brand awareness-nya kita tadi terhadap followers yang tahu gitu tentang konten kreator tersebut gitu sih. Saya lebih banyak itu sih. Jarang banget saya pakai ads, Sis Bianca. Bukan Berarti menghindari. memanfaatkan networking yang udah pernah dibangun ya Sis Mini ya. Networking penting banget tuh berarti teman-teman. Yes, itu poin paling besar dan paling utama karena nggak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik, tidak semua orang bisa ngedeliver message atau membawa pesan untuk produknya mereka. Jadi minimal kita nyaman dulu deh berkomunikasi dengan orang. Kita punya apa ya, hal-hal baik yang bisa kita sampaikan dengan orang tersebut atau lawan bicara kita. Itu sih. Oke, lalu kita next ke tools editor yang tepat nih, yang biasanya saya gunakan. Aduh, saya itu jujur ya, Sis Bianca, saya itu punya handphone, nggak punya yang namanya game. Jadi semuanya editor Sis Mini ya? Iya, adanya cuma edit ini. konten. Betul, adanya memang untuk produksi ya. Untuk produktif. Jadi tools editor yang biasanya saya gunakan itu rata-rata cuma ini. Sis bisa lihat semuanya di tampilan layar ya. Jadi Lightroom itu jujur saya juga tidak berbayar. VN itu saya juga tidak berbayar. Tapi Canva saya berbayar. Itu murah kok sih semua. Bisa cari di Shopee. Nah, ini kunci nih. Saya belum pernah nih buka di konten manapun gitu ya. Biasanya gitu ya.
Jadi kalau Canva sendiri itu murah kok, Sis Bianca, kalau mau langganan. Ya, tapi kalau pakainya iPhone, ya itu biasanya juga bayarannya juga cukup ini ya. Jadi beli aja fiturnya atau Canva-nya di Shopee, ada kok, banyak kok yang jual. Ya lihat aja reviewnya, orangnya cukup oke apa enggak. Saya biasanya kalau Canva yang berbayar tapi belinya di Shopee kok. Ini kunci ya, Sis semua ya. Jadi kalau Lightroom saya biasanya untuk edit foto, beberapa foto yang biasanya saya gunakan untuk di cover atau di profil gridnya saya untuk digunakan di tampilan depan Reels. Lalu di VN biasanya saya racik dan menjahit dulu konten ataupun footage yang sudah saya dapatkan hari ini. Saya buat dulu, biasanya saya rekam layar untuk audio yang biasanya saya gunakan supaya untuk bisa menentukan bit-bit pergantian transisi dari video satu ke video lainnya. Lalu kalau Canva saya menggunakan biasanya untuk beberapa editing untuk desain flyer. Biasanya kan saya juga punya bisnis matching dengan beberapa UMKM saya yang produknya cukup punya engagement dengan produk saya gitu. Oke, next kita ke Instagram versus TikTok nih. Nah, ini nih. Jadi kalau Instagram sendiri, kalau semua bisa profiling ya, 70% itu rata-rata penggunanya dari 13 sampai 34 tahun. Jadi cukup ini ya, cukup, kalau saya pribadi memilih Instagram itu adalah home-nya saya. Jadi saya benar-benar menemukan niche-nya saya itu di Instagram. Berbeda dengan TikTok, makanya itu tadi saya bilang, saya membuat versi yang berbeda di TikTok. Kenapa? Karena saya sudah tahu formula di TikTok itu lebih menyukai saya kalau ngebahas tentang tradisional kulinerinya Jogja. Nah, tapi kalau di Instagram, followersnya saya itu lebih sering bertanya tentang produk lokal, tentang produk unggulan UMKM itu apa. Biasanya mereka bisa komen ataupun link-link yang biasanya saya DM ke mereka untuk bisa mengikuti upgrade skill ataupun challenge yang diberikan. Nah, rata-rata kalau di Instagram itu 29,9% usernya berusia di bawah 35. Jadi kontennya harus yang kekinian ya, anak muda ya, yang disukai oleh anak-anak muda tentunya gitu. Tapi kalau di TikTok kan enggak, hampir 65% tuh usernya ya di atas 35. Apalagi kalau kita ngomong Facebook ya, wah, kalau Facebook itu kayaknya tempat teman-teman saya reuni kayaknya, Sis Bianca. Tapi ya, itu kalau di Facebook lebih mature gitu ya, Sis Mini ya. Betul. Ya. Betul. Lalu kalau konten-konten yang gampang dilihat di post lebih bersifatnya personal sih kalau menurut saya di Instagram. Tapi kalau di TikTok itu kontennya bisa dilihat di post tapi yang lebih sifatnya hiburan. Kalau di TikTok. Kalau di Instagram kan user tidak dapat berbelanja ya, karena dia tidak dibantu ataupun harus butuh bantuan link marketplace. Tapi kalau di TikTok kan enggak tuh. Kalau di TikTok kan dapat berbelanja langsung bisa memasukkan barang ke keranjang kuning dan check out. Biasanya kan seperti itu. Sekarang banyak enggak Sis Mini yang menggunakan TikTok untuk live? Yes, betul. Tapi kalau di Instagram biasanya live-nya juga biasanya ngebahasnya tentang banyak bisnis-bisnis ataupun entrepreneur yang juga ngebahas di di Instagram. Tapi kan ya itu tadi memang berbeda. Kalau Instagram itu butuh bantuan link marketplace-nya, tapi kalau di TikTok kita bisa menyematkan si keranjang kuningnya ini untuk memudahkan orang check out barangnya. Itu sih. Nah, mungkin next ini adalah quote-nya saya, mungkin saya mengambil dari Bu Susi Pujiastuti, salah satu strong woman yang luar biasa semangatnya sih.
yang luar biasa. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya, yang harus dibayar itu adalah mewujudkan mimpi itu. Jadi jangan takut sis, kita punya mimpi itu luar biasa kok. Tapi jangan hidup dalam mimpi ya. Nanti jadi nggak relevan gitu loh. Jadi cara bayarnya adalah dengan kerja keras, semangat dan komitmen dan konsisten juga sih. Itu dulu mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Sis Bianca. Thank you banget Sis Mini, wah keren banget nih dari pemaparannya Sis Mini, banyak banget tadi ilmu-ilmunya. Tapi nanti juga akan ada, kita mau putar video tutorial juga ya Sis Mini ya, yang udah Sis Mini siapin sebelumnya. Oke, biar semuanya bisa lihat ya tutorialnya ya. Lebih gampang gitu, ada visualisasinya ya Sis ya. Ya, nanti pas musiknya nanti agak dikecilin tuh, Sis, takutnya supaya nggak kaget. Siap-siap, nah ini lagi disiapkan sama operator nih Sis Mini. Aku sambil ngingetin lagi nih, udah ada yang share link dari Instagram Reels-nya, udah ada Sis Rinda sama Sis Sulistiawati. Ayo yang lain share lagi biar nanti bisa di-review bareng sama Sis Mini. Nah ini videonya udah siap, coba kita play dulu ya. I gave a second chance to Cupid, but now I'm left here feeling stupid. Oh, the way he makes me feel that love isn't real. Cupid is. Itu tadi video tutorial yang udah disiapin sama Sis Mini, keren banget Sis, jadi mempermudah kita nih lebih. Tadi aku nggak tahu gimana caranya ngecek trending music di mana Instagram Reels, ternyata kayak gitu ya. Tadi pakai soundnya juga gitu. Yang Korea kemarin itu ya Sis. Iya, karena perlu diketahui ya Sis, kita ini kan sekarang kayaknya udah tidak berkiblat ke Jepang ya. Kalau zaman umuran saya kayaknya kiblatnya ke Jepang ya. Sekarang kan kiblatnya ke Korea ya enggak. Mulai dari kulturnya, mulai dari saya pribadi sebenarnya menyampaikan bahwa yuk kita cintai aja sebenarnya. Ada kok beberapa sebenarnya kayak sound-sound yang sekarang itu kan kayak Komang, kayak apa tuh BCL, itu kan juga tren juga tuh, lagunya Mahalini itu juga oke sih. Tapi ya yang penting itu adalah relevan nggak sama Brandnya. Reelsnya. Iya, kalau kita ngebahasnya tentang sebuah keceriaan, ya memang lagunya harus yang beat, harus yang ceria gitu loh, yang bisa benar-benar punya korelasi dengan kontennya kita. Tapi kalau boleh nanti coba diulang nanti saya sambil jelasin di sini, coba Sis Bianca. Mungkin sambil di-mute juga tadi ya untuk playing videonya, jadi Sis Mini sambil menjelaskannya. Oke, boleh. Sis Dini, mungkin boleh dibantu Sis Dini. Ini sambil aku bacain ada komen-komen dari Sis Yusro. Udah aman harusnya ya suaranya sekarang ya. Sama Sis Eni katanya, Sis maaf saya TW pulang. Izin live. Oke, Sis Eni, thank you banget udah join di kelas ini ya. Hati-hati pulangnya. Ini biasanya saya ketik di sini kan ada yang trending nih biasanya. Oh, saya harus tahu dulu ininya apa. Nah, biasanya saya save dulu nih, Sis Bianca. Save di sini, baru saya lari ke VN. Nah, biasanya saya ketik dulu lagu yang tren, itu saya dengerin dulu lagunya. Ini saya potong ya supaya nggak terlalu lama. Lalu saya ngelihat, oh ini oke nih trending kayaknya. Lalu di save gitu kontennya. Lalu kita ke VN. VN ini kita menggunakan Beat. I gave a second chance to Cupid, but now I'm left here feeling stupid. Oh, the way he
Oke, stop. Oke. Nah, yang perlu sis tahu adalah, ini stop dulu, Mbak Dini. Oke. Yang perlu sis tahu adalah, pada saat kita membuat bitrate, itu harus satu komponen dengan yang namanya itu tadi, literasi di awal, kekuatan kita 8 detik di awal, untuk menggunakan Reels tersebut, beberapa komponen di detik awal pertama itu yang membuat orang bisa stay di video kita. Lalu komponen yang kita ambil 3 footage ya, kalau mau ngambil ya. Yang satu adalah yang lebar, yang kedua adalah yang middle, lalu yang ketiga adalah zoom. Ya, kalau mau ngambil footage itu kayak gitu ya, sis ya. Ini saya jadi semua footage itu akan bermanfaat kok pada saat kita menjahit konten tersebut di VN. Kenapa? Karena kita butuh yang ambience, lalu kita butuh yang middle untuk melihatkan mereka itu jualannya apa saja, produknya apa saja, ambience-nya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah zoom atau close up dari produknya. Itu penting supaya membuat orang bisa ngerti bahwa oh ternyata produknya burger toh. Oh ternyata produknya ada minumannya toh. Oh ternyata cara pegangnya, packagingnya seperti itu toh. Oh kalau size-nya berarti di tangan dewasa itu adalah ada size-nya. Oh berarti gede ya. Ini bisa menyampaikan pesan ataupun message yang mau kita sampaikan ke orang-orang yang melihat reels kita. Itu sih. Coba next. Coba di ini lagi. Nah, oke. Nah, baru lalu saya save kontennya. Lalu saya upload ke Reels. Oke, ini kita pencet nih atas nih, yang tadi yang sudah kita save. Lalu kita pencet plusnya ini untuk menambahkan Reels. Oke, ini kan tadi udah saya save nih. Nanti kan ada tampil di audio yang sudah kita save ya. Oke, kita gunakan ini tadi. Use audionya. Ini konten kita kan ada di bawah nih, di sebelah kiri. Di sebelah kiri ya, ujung ya. Ini kan sudah kita jahit tadi konten. Nah, baru kita next preview dulu. Pastikan semua komponen yang kita buat VN adalah sesuai. Oke, ini baru kita mundur dikit. Oke, pelan-pelan. Ini memang saya bikin cepat nih, soalnya nanti takutnya nggak bisa kebuka di PPT, Sis Bianca. Nah, ini ada audio di sini. Audio biasanya di next dulu, baru saya tentukan audio, lalu saya pencet ini pengaturan audionya. Karena tadi yang kita set, nah ini kontrolnya nanti di sini nih. Nanti kita turunin editnya kita. Nah, ini di kamera audionya kita naikin ke 98 boleh. Cupidnya itu yang lagu originalnya adalah kita turunin kedua. Nah, tapi ini nanti secara keseluruhan akan tampil di Instagram Reels kita, dia akan nyantol gitu ke sini. Nah, jadi volume rate-nya harus dikontrol tuh. Oke, jadi kalau misalnya orang beat yang kita buat di VN tadi itu akan sesuai nih. Transisinya akan sesuai seperti beat yang kita buat yang sudah kita save di VN tadi. Itu sih. Oke, terus udah ini. Oke, ini sudah. Nanti oke, nanti ini biasanya saya menggunakan caption. Jadi caption terbaiknya kalian kalau bisa sih, kalau saya pribadi itu biasanya saya buat dulu di WA. Nanti saya tinggal copy paste. Jadi saya ini di sini itu kan jauh lebih gampang dan sudah kita preview sebelumnya gitu. Jadi gunakan caption terbaik kalian yang bisa mewakili dari video ataupun reels yang kalian buat di atas. Lalu di sini ada tag people. Nah, tag people ini nanti akan tampil di sebelah. Nah, ini. Kalau ini kan cover, nanti saya ganti dengan komponen yang paling menarik.
gitu. Nah, lalu di profil grid tentukan ya, jangan sembarangan memotong profil grid, jangan sembarangan yang namanya edit. Oke, motongnya juga jangan salah ya. Jadi komponennya di tengah-tengah itu kalian bisa tentukan, jangan yang paling atas banget, jangan paling bawah banget. Jadi kalau bisa di tengah-tengah untuk tampil di feed Instagramnya itu sesuai. Gitu. Oke, baru tulis caption yang menarik, yang paling memberikan penjelasan tentang unique selling point yang ada di produk kalian. Lalu kalau saya pribadi nanti di sini tag people-nya mau edit kolaboratornya sama, nah itu tadi harus janjian dulu atau invite collaborator supaya kita bisa sama-sama saling ini ya, sharing engagement. Nah ini tinggal di tag, nanti akan muncul di sini teman-teman. Baru add the topic, biasanya saya add the topicnya itu adalah entrepreneur, small business, dan biasanya fotografi dan lain-lain. Oke, baru di add location, biasanya saya pakai special region Yogyakarta. Nah, ini biasanya saya pakai entrepreneurship, lalu small business. Nah, gitu biasanya. Ini saya persingkat. Lalu di sini makmur untuk apa? Oh, sorry, ini Jogja. Tag location-nya. Lalu saya share. Nah, di share itu juga nanti akan tampil di Instagram Reels seperti ini. Ya, teman-teman. Jadi Instagram Reels itu dia potret. Give a second chance to Cupid. Nah, jadi kalau potret dia ukurannya 16:9. Sis semua gitu, Sis Bianca. Oke, siap. Keren banget Sis Mini. Ini ada hack-hacknya juga tuh tadi dikasih tahu caranya cari yang lagi trending, terus gimana cara atur kontrol audionya berapa persen ya Sis Mini ya. Keren banget videonya tuh tadi yang di burger ya Sis Mini ya. Oke, ini udah ada tadi Sis Rinda yang mau di mau di preview nanti video Instagram Reels-nya, minta bantuan sama Sis Mini untuk di review nih. Apa sih yang udah bagus, yang bisa dipertahankan, apa juga yang bisa jadi improve sama Sis Rinda. Sama ada Sulistiawati juga. Kita coba play dulu mungkin yang Sis Rinda ya. Ya. 지새운 밤이 많아지는데 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께면 질릴 텐데 나 돌아서도 온통 너인 건 지새운 밤이 많아지는데 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께면 질릴 텐데 나 돌아서도 온통 너인 건 Nah, itu tadi video Reels dari Sis Rinda. Mungkin silakan Sis Mini, kira-kira keren banget sih, tapi videonya ya lucu ya. Lucu, imut-imut. Ini effort banget loh bikinnya ini. Sis Linda luar biasa. Ya, coba bisa buka ininya enggak? Instagramnya enggak, maaf. Yang tag me ini. Oh, oke. Oh, wow. Oh, wow. Ini oke banget nih, teman-teman ya. Belum perlu kita ketahui. Oke, next ke atas coba. Maaf, ke atas coba. Oke. Take Me ini cukup wow. Saya bilang wow sih. Cerdas sekali nih. Penentuan konsepnya luar biasa. Udah 1.200 post juga. Saya aja kalah. Saya itu baru sekitar 600-an kayaknya post saya gitu. Followers udah sangat-sangat oke. Followingnya juga cukup oke karena mungkin feedback dari beberapa followers yang
mengikuti followers ini ya. Jadi lebih spesifikasi adalah rajut bayi dan newborn property. Nah, ini dia. Kalau di saya juga mendirikan Fuji Girl Squad ya. Fuji Girl Squad itu adalah salah satu komunitas perempuan di fotografi di Yogyakarta. Fotografi yang intinya memiliki concern dan keinginan untuk menjadi fotografer. Itu saya dirikan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Saya foundernya. Kita ada sekitar 300 perempuan tersebar di seluruh Indonesia dan ada juga beberapa yang di luar negeri. Mudah-mudahan itu bisa jadi insight juga nih buat ini rajut bayi dan newborn property, karena ada beberapa member Fuji Girls itu juga di newborn fotografi. Nah, berarti kalau menjual ini kan otomatis kan properti-properti yang biasanya dipakai untuk ini ya, untuk dipakai di newborn fotografi ini nih, Sis Bianca. Jadi Instagram ini membuat, nah ini nih, jadi dia membuat, betul ya, wah namanya Kak Rinda ya, wah ini luar biasa. Thank you banget loh, jadi inspiring banget buat perempuan-perempuan sis yang ada di Indonesia. Jadi ini itu perlu detail, kejelian dan lain-lain nih Sis Bianca. Jadi foto bayi itu nggak sembarangan ya. Jadi foto bayi itu adalah dia sekitar 15 hari umurnya. Kenapa? Karena tulangnya masih lunak untuk bisa diginiin. Nah, jadi jangan sembarangan ya. Jadi newborn fotografi itu ada sebagian pemahaman orang tua yang takut gitu, takut anaknya kalau diginiin. Nah, sebenarnya kita bisa melibatkan orang tua tersebut atau kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang memang kita bisa menawarkan fasilitas dari kita, yaitu kita bisa memfoto newborn fotografi. Gitu, Sis Bianca. Jadi komponen ini ataupun properti yang dijual oleh Tekni, wow. Lucu banget. Keren banget nih. Keren. Jadi ini effort loh ya bikinnya. Jadi ini masuk kepada unggulan produknya itu adalah collectible. Collectible itu kan dia sesuatu yang artisan. Jadi dibuatnya harus pakai effort, terus lebih memiliki originalitas gitu, lebih memiliki komponen yang luar biasa. Wah, ini pertahankan, luar biasa ini. Bisa jadi pilihan untuk fotografer newborn fotografi dan collectible. Untuk, nah ini kan udah naik nih, balita dress. Coba ke bawah maaf. Nah, nanti bisa memakai ini Sis gitu. Nah, ini kan udah di 1.300 nih. Ini naik nih. Nah, berarti otomatis biasanya niche Anda itu sukanya yang seperti ini. Yang Anda foto secara keseluruhan di Instagram Anda, bisa memperlihatkan komponen dari produk tersebut. Point of interest-nya adalah di rajutannya, di warnanya yang cukup oke, ada warna kuning dan cute banget ya, ada pinknya. Lalu ada balita dress tapi rajutan, dia bilang. Nah, ini point of interest yang bisa kita tawarkan ke orang yang melihat reels tersebut. Oh, apa nih gitu. Nah, biasanya mereka akan ngeklik. Nah, makanya di sini ada viewersnya di 1.328. Nah, kalau bisa besok komponennya semua seperti ini, Sis. Jadi orang suka pada saat Anda memfoto seperti ini, ada backgroundnya sedikit, agak bokeh, komponennya yang paling utama adalah di bajunya, yaitu di produknya. Jadi close up, kita ngambilnya, jadi cuma ada satu item, lalu harus ada tulisan ini, tagline-nya di depan. Jadi ini yang akan bikin engagement menarik gitu. Sebenarnya kalau mau ya semua harus ada ini. Gitu sih kalau dari saya. Pertahankan ya, dan semuanya harus
Ini kalau bisa di 1328, nanti naik 2000, nanti akan naik di 2500, nanti akan bertahap kok. Oh, tadi juga aku lihat ada yang 4.000 loh Sis Mini. Sama Iya, tadi iya. kayaknya Ada produk ini. ini juga. Oke. Oke, thank you banget Kak Rinda, Sis Rinda. Keren banget Sis Rinda videonya. Tadi udah dapat masukan-masukan dan juga encouragement word dari Sis Mini nih. Nah, kita moving on nih ke Sis Sulistiawati juga udah ngirimin link Reels-nya. Yang lain jangan lupa sok di link Reels-nya. Oke, silakan di-play nih. Jadi lapar ya ngelihat cinnamon roll. Iya. Kayaknya boleh pause mungkin. Oke. Silakan Sis Namanya kue Mini. gandum. Wah, ini Bu Sulis ini. Saya senang sekali nih. Kuenya enak-enak loh. Ini Sis Bianca. Jadi beliau ini kue gandum salah satu yang mempunyai campaign yang cukup luar biasa. Kalau menurut saya karena beliau ini membantu ini fotonya saya nih yang di atas nih yang jadi pic profile-nya beliau. Ya kan Bu Sulis ya? Ya, kue gandum ini beliau ininya berarti diperbarui ya, gitu. Lalu Bu Sulis, nanti tolong bio-nya dilengkapin Bu Sulis. Sis Sulis nih sekarang kita panggilnya karena kita bareng Sister Sister, Net. yes, si Sulis. Keren ya. Oke. Ya, Ya, kayaknya si Sulis. enak nih Jadi, makanannya nih si Sulis. Jadi jadi ngiler. salah satunya si Sulis ini membuat ini makanannya enak semua. Saya udah pernah coba, percayalah. Nanti kalau Sis Bianca ke Jogja nanti kita beli ya. Boleh, Jadi nanti ini kalau mereka ke Jogja. roti kopinya beliau seperti roti O gitu. Lalu, nah kalau saya pribadi si Sulis kalau bisa gunakan yang seperti ini saja covernya. Yang ini nih. Nah ini nih. Yang close up. Oke, jadi ini udah betul nih ada roti kasur atau roti sisir, udah close up begini itu udah oke. Tapi kalau yang di atas tadi mungkin agak saya beri masukan adalah cara pengambilan videonya. Cara pengambilan video itu kalau dia cinnamon roll, kalau dia dijejer saja, otomatis dia tidak akan memperlihatkan layernya. Nah, pentingnya kita untuk memperlihatkan layer ini. Kenapa? Karena layer ini di roti tersebut merupakan apa ya? Sisi cantiknya roti tersebut gitu. Jadi kalau si Sulis bilang bahwa kalau kelihatan dari atas itu penting. Kenapa? Supaya layernya kelihatan. Ini udah bagus banget nih pengambilannya. Si Sulis kayaknya ngambilnya udah pakai kamera pro kayaknya ini. Karena yang bisa menghasilkan seperti ini tuh biasanya kamera-kamera Nikon ya kayaknya ya. Karena saya tahu nih tunnya Nikon agak-agak ini. Itu sih. Coba agak naik ke atas, maaf. Sis Dini. Nah, ini croppingnya agak keliru. Nanti croppingnya
sama yang kayak tadi aja si Sulis. Kalau bisa croppingnya yang close up. Nah ini burgernya udah oke nih. Komponennya ada 1 dan 2 terlihat. Dan di sini ada tulisannya yuk PO gitu ya. Nah kalau meningkatkan followers seperti ini nanti gampang sering-sering ikut ataupun komen ataupun nge-like orang-orang yang punya followers banyak. Nah itu salah satu engagement juga tuh. Sering-sering kita ikut kepo gitu, kepo mengomentari konten-kontennya mereka gitu. Mungkin hari ini diamalin ya. Kalau saya tuh gitu, followers sedikit nggak apa-apa, yang penting kita effort, kita berusaha, kita identifikasi. Oke, ini kayaknya ke freeze sebentar, saya stop dulu video saya. Oke, ini udah cukup oke. Ini kemarin berarti ini ya. Aduh, salah. Bentar ya. Oke, Sis Mini. Keren-keren banget nih. Video sama fit dari Sis Sulistiawati. Ternyata nih makanannya juga enak-enak banget nih Sis Sulistiawati. Ada roti kasur, ada kue lebaran juga ya Sis ya? Oke, Sis Mini udah balik lagi. Halo Oke, Sis? udah tampil lagi Sis Bianca? Iya. Sudah oke kami. Dan saya bisa pastikan ini beliau sangat concern dengan membantu para kemarin itu yatim piatu ya. Jadi beliau ini punya campaign di mana setiap penjualan beliau ini di setiap hari Jumat beliau akan membagikan hal-hal baik itu untuk sekian persen dari penjualan beliau ini akan disumbangkan ke anak yatim piatu. Nanti si Sulis tolong di bio-nya ditulis ya, sekian persen dari penjualan yang dihasilkan oleh kue gandem itu kita kita share juga dengan teman-teman yang mungkin kurang beruntung. Ini kampanyenya oke banget. Jadi bio-nya nanti dilengkapin ya si Sulis. Ada produk and retail atau nanti dicari di Instagram itu ada cake nggak dan lain-lain. Coba lihat Mary Ann Cake. Nah, Mary Ann Cake itu juga salah satu teman saya di Fuji Girls, Sis. Jadi mungkin bisa lihat di bio-nya beliau, itu nanti diikut aja, dikasih inspirasi aja di Sis Sulis gitu. Kalau mau ngelihat roti-roti yang viral di Yogyakarta ya. Gitu sih masukan dari saya, Sis Bianca. Oke, itu dia tadi reels dari si Sulis ya. Jadi yang kurang mungkin atau yang boleh ditambahkan adalah bio-nya ya. Tadi nggak ada kontaknya juga, produknya apa, link tree-nya juga boleh ditambahin mungkin ya sis ini ya. Oke, jadi kita udah di penghujung acara. Tadi dari materi yang udah Sis Mini sampaikan juga luar biasa, berguna sekali. Semoga untuk para sisters yang sudah hadir di webinar Pintar kali ini. Terima kasih banyak untuk semua sis yang udah hadir hari ini. Nah, sebelum kita akhiri acaranya, boleh banget nih sis pada on cam dong. Kita foto bareng buat kenang-kenangan, buat di-update juga nanti di Instagram Story, biar bisa dapetin pulsa sebesar Rp100.000 untuk 3 orang yang beruntung nih. Jangan lupa di tag internet ID juga. Ayo, sis semua kita on cam dulu. Sis Rinda sudah on cam, ada Sis Nur Laila. Yang lain mungkin boleh on cam. Sis Woro nih udah oke, kayaknya udah on cam nih mostly nih. Si Sulis juga udah on cam. Oke, udah siap semua mungkin. Boleh operator langsung dicekrek-cekrek. Aku hitung mundur ya. Siapin senyum tercantiknya. Kita senyum semua ke kamera. 3, 2, 1. Oke. Nah, satu kali lagi kita pakai gaya XL nih, sis. Tangan XL kayak gini. Gini ya. Ya, semuanya tangan XL-nya. Ya, aku coba cek dulu kameranya. Disiapin dulu sis tangan XL-nya. Kita foto bareng pakai tangan XL.
Oke, kayaknya udah siap semua nih, sis. Oke, operator boleh aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, udah di-capture sepertinya sama operator. Jadi, mungkin sampai segitu dari kami, dari Sisternet. Saya mewakili Sisternet, berterima kasih banyak untuk narasumber hari ini yang sangat hebat sekali, Sis Mini, dan juga para perempuan hebat yang sudah hadir di webinar Pintar kali ini. Semoga pengetahuan dan ilmu yang kita sharing bareng tadi bisa berguna ke depannya untuk UMKM Sister semuanya. Jangan lupa foto yang tadi atau keseruan kita malam ini di-update juga di Instagram story masing-masing, lalu tag Sisternet ID, dan kalian bisa berkesempatan untuk Boleh, memenangkan boleh di tag juga nggak Mbak? Ditambahin ke saya dong. boleh Udah tuh, tadi banyak katanya di ya tag promosi. Sisternet ID sama @Gunawan ya. Mudah-mudahan Instagram saya juga bisa bantu untuk mempromosikan juga produk-produk sis semua ya. Mudah-mudahan. Jadi saya itu memang bertujuan izinnya juga dengan suami saya waktu pertama kali memakai Instagram itu adalah kebermanfaatan. Mudah-mudahan banyak inspiring cerita untuk perempuan-perempuan yang luar biasa di luar sana bisa jadi role model yang baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat tentunya. Oke, siap. Tuh tadi jangan lupa di-update berarti ya Sis Minia keseruan kita malam ini karena udah banyak banget ilmunya tadi. Siapa tahu bisa menang dapat Rp100.000 pulsa Excel atau Aksis untuk 3 orang yang beruntung. Jangan lupa juga nanti di-download aplikasi dan di-follow juga Instagram Sisternet. Aplikasinya sendiri tersedia untuk iOS dan juga Android. Jadi bisa baca artikel yang banyak ilmunya juga, bisa juga ikutan kelas-kelas next-nya yang gratis juga nih. Akhir kata, saya Denisa, mewakili Sisternet, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai bertemu di webinar pintar lainnya. Semua perempuan, perempuan pintar, semua pintar, stay safe and healthy. Salam hangat, bye-bye semuanya. Terima kasih.